Baik, berikut adalah CV dari Kak Fatima Zahara selaku alumni penerima beasiswa LPDP. Di sini kita bisa lihat bahwa Kak Fatima memiliki pengalaman bekerja yang saat ini masih dilakukan. Yang pertama yaitu di PT Rekayasa Industri pada bagian Junior Quality Assurance Engineer pada tahun 2019 sampai saat ini, dan juga mendapatkan kerja freelance sebagai English tutor di dikaji.id pada tahun 2020 sampai saat ini. Wah, luar biasa produktif ya Kak Fatima nih ya. Kemudian kita juga bisa lihat ke bawah perjalanan akademiknya Kak Fatima. Jadi pada tahun 2017 sampai 2018, Kak Fatima menjalankan program Master of Maritime Economics and Logistics di Erasmus University Rotterdam, Netherlands. Luar biasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendidikan S1-nya, yaitu di Bachelor of Industrial Engineering pada tahun 2011 sampai 2016 di Andalas University di Padang ya Kak. Berikut adalah perjalanan akademik Kak Fatima yang luar biasa. Kemudian kita lanjut ke pengalaman organisasi. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Kak Fatima pernah dan bahkan sampai saat ini sedang menjabat sebagai Head of Secretary of Vice President and Secretary of VP2 di Mata Garuda 4.0 pada tahun 2020 sampai saat ini, dan juga di PPI Rotterdam Indonesia Student Association tahun 2017 sampai 2018 sebagai treasurer. Luar biasa. Dan di bawah kita bisa melihat spesialisasi Kak Fatimah nih. Kak Fatimah keahliannya tuh di mana sih? Kita penasaran banget kan? Nah, di sini kita bisa lihat kalau Kak Fatimah ternyata memiliki skill atau keahlian di bidang supply chain management, terus logistik, teaching English, industrial engineer, dan quality assurance. Dan bahasa yang bisa digunakan oleh Kak Fatimah adalah bahasa Indonesia, yaitu sebagai seorang native speaker, dan juga English Professional Proficiency, dengan nilai TOEFL ITP 533 pada tahun 2016, dan LTS juga pernah diambil pada tahun 2017. Jadi luar biasa ya teman-teman ya, pengalaman dari Kak Fatimah ini bisa jadi motivasi buat teman-teman sekalian. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan langsung pemaparan materi dari Kak Fatimah. Kepada Kak Fatimah, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Oh, untuk materinya saya yang share apa gimana ya? Operator, Kak. Ya, mungkin untuk operator bisa di-share screen PPT-nya. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Youth Nation ya dari yang Kepulauan Riau yang sudah mengundang untuk sharing session ya di sini. Saya di sesi ini pengen lebih banyak cerita aja pengalaman saya kemarin. Jadi mungkin teman-teman jadi lebih dapat sudut pandang yang banyak gitu tentang pendaftaran LPDP dan juga pengalaman kuliah gitu. Nah, oke, next. Ya, nah tadi kan sebelumnya Mbak Widi juga sudah jelaskan ya kalau misalnya program kuliah itu ada S1, ada D1, master, dan selanjutnya, dan sebagainya. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan saja, kalau misalnya namanya program master itu biasanya ada dua jenis. Yang pertama itu adalah master by research, dan satu lagi master by coursework. Nah, biasanya kalau yang by research ini memang lebih banyak penelitiannya atau research-nya. Jadi, teman-teman biasanya dalam waktu 2 tahun, dari semester 1 mungkin kuliah tatap muka, dan itu sudah mulai memikirkan tesisnya ke depannya bagaimana. Nah, kalau misalnya yang course by work ini, biasanya ada yang programnya 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tapi seringnya sih kalau misalnya di luar negeri, course by work ini, master by coursework ini biasanya itu dalam waktu 1 tahun. Jadi kita lebih banyak pertemuan di kelas, belajar, jadi baru nanti di semester akhir kita membuat tesis. Nah, kalau misalnya untuk program doktor sendiri, saya belum ya, cuman biasanya itu programnya 3-4 tahun, tapi bisa ada juga yang bisa agak lebih lama. Bahkan setelah dokter pun ada yang namanya postdoc. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk belajar itu masih banyak ya tahapannya. Dan belajar itu nggak mesti formal ya, misalnya informal pun juga boleh. Oke, next. Nah, kebanyakan ya nih dari pengalaman saya sendiri, kita apalagi di Indonesia ya, kita tuh banyak yang sebenarnya pengen sekolah, tapi
terkendala biaya gitu ya, nggak ada dananya. Nah, karena itulah kenapa tadi Mbak Widi juga sampaikan gitu ya, bahwa negara kita ada mengadakan yang namanya LPDP ini untuk membantu nih meningkatkan kualitas masyarakatnya. Nah, jadi kalau bagi teman-teman di sini kan ramai yang ikut, sekarang kan namanya teknologi itu udah lebih maju, jadi informasi itu dapatnya lebih banyak. Jadi baru-baru kuliah udah tahu nih visinya mau ngapain nih ke depannya. Kalau udah niatnya pengen kuliah lagi S2, tapi mungkin kayaknya biaya akan sulit, ada LPDP gitu teman-teman, bisa daftar. Oke, next. Ya, next lagi. Nah, LPDP itu ada beberapa jenis ya. Tadi pun Mbak Widi udah jelasin lebih detail. Ada beasiswa afirmasi, targeted, dan umum. Nah, saya sendiri dulu daftar LPDP itu dari beasiswa afirmasi. Jadi saya kan daftar LPDP itu tahun 2016, teman-teman. Nah, waktu tahun 2016, afirmasi ini ada yang namanya afirmasi daerah 3T. 3T itu ada terluar, terdepan, dan juga yang paling jauh gitu ya, maksudnya kayak yang paling susah diakses. Nah, kebetulan waktu itu Batam itu masuk dalam daerah terluar, karena kan kita berbatasan langsung dengan Singapura. Pada tahun dulu itu, Batam masuk ke bagian yang daerah 3T. Jadi saya bisa daftar dari jenis yang afirmasi. Seperti tadi Mbak Widi udah bilang, teman-teman lihat dulu ya masing-masing jenis beasiswa ini syarat-syaratnya apa sih. Nah, kira-kira kita yang paling bagus itu masuk ke lewat mana? Nah, dulu kenapa saya pilih afirmasi? Jadi dulu tuh cuma ada dua, afirmasi dan reguler. Nah, afirmasi ada beberapa jenis, ada yang asalnya dari 3T, ada yang pernah mengabdi di 3T, dan satu lagi kalau nggak salah bidik misi. Dan juga ada yang reguler. Kenapa saya nggak daftar reguler? Karena dulu kalau misalnya kita afirmasi, kita ketika udah lulus beasiswa akan dapat yang namanya program pengayaan bahasa. Jadi misalnya saya waktu itu TOEFL-nya masih rendah misalnya, terus kita lolos, nanti akan dikasih waktu untuk belajar dulu, belajar bahasa Inggris, TOEFL dulu misal 3 bulan. Di mana gitu, misalnya penempatannya di ITB atau di UPI juga ada, di UI gitu. Nah, karena waktu itu saya ngerasa, saya kan awalnya targetnya pengen kuliahnya kan keluar. Wah, kalau IELTS itu kan tesnya mahal. Dan biaya untuk belajar sendiri juga kayaknya cukup mahal gitu. Nah, makanya saya akhirnya memilih ke afirmasi karena syarat di afirmasi pun juga jauh lebih ringan gitu teman-teman dibandingkan yang reguler. Karena kalau misalnya reguler, kita harus daftar misalnya TOEFL-nya butuh 500 atau 550 kalau mau keluar negeri, atau langsung minta IELTS-nya 6,5. Nah, sedangkan bagi mungkin rekan-rekan ada yang bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus gitu kan, nilai skornya masih rendah. Nah, bisa coba lihat dulu jenis-jenis yang lain. Biasanya afirmasi itu TOEFL-nya kalau nggak salah 450 atau 400 gitu. Jadi jauh sedikit lebih mudah untuk memenuhi sisi administrasinya dari segi kemampuan bahasa seperti itu. Oke, next. Nah, seperti tadi ya Mbak Widi udah jelasin juga, dari LPDP itu udah mengcover biaya pendidikan dan biaya pendukung. Jadi sebenarnya memang tujuan LPDP itu supaya kita yang mendapatkan beasiswa itu tinggal fokus belajar aja gitu. Jadi nggak mikirin lagi kira-kira uangnya kurang apa enggak gitu. Nah, kalau dulu-dulu biasanya S2 itu bisa dapat allowance family juga. Jadi misalnya ada yang bawa keluarga untuk kuliah di master bisa dapat family allowance atau dari tahun 2016 kalau nggak salah, cuman yang doktoral. Nah, ini juga biayanya sudah cukup lengkap ya teman-temannya. Karena saya sendiri posisinya waktu itu, kalau misalnya tidak ada beasiswa LPDP, saya nggak akan bisa kuliah gitu. Maksudnya budget saya nggak ada. Karena kan untuk keluar itu kita butuh beli tiket dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, alhamdulillah LPDP itu mengcover semuanya, bahkan untuk kita kedatangan awal saja pun juga kita dibantu gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya memang kesulitan dalam segi finansial dan kita mau lanjut kuliah, LPDP itu akan sangat membantu dari segi coverage biayanya gitu ya. Jadi teman-teman nanti mau pindahan, kita kan kalau pindahan baru kan kita butuh biaya lebih untuk beli perlengkapan-perlengkapan. Nah, itu akan ada yang namanya biaya kedatangan gitu. Nah, tadi juga udah dijelasin oleh Mbak Widya. Oke, next.
Nah, nggak kelihatan ya tulisannya. Nah, ini journey LPDP saya. Saya itu daftar dulu dari Januari, kalau nggak salah, Januari 2016 sampai pengumumannya itu Juni 2016. Nah, di sini saya sambil cerita aja ya teman-teman ya. Jadi dulu saya itu daftar pertama kali LPDP untuk ke luar negeri. Memang niatnya ingin kuliah ke luar negeri gitu. Cuma karena ini juga pelajaran buat teman-teman, jadi nanti ketika teman-teman mau wawancara, dipersiapkan gitu ya, persiapkan diri kita, bahwa kita tuh nih emang udah mantap nih gitu. Saya dulu ketika wawancara pertama kali untuk LPDP, itu adalah wawancara pertama saya yang formal gitu teman-teman. Yang formal, yang dengan orang yang benar-benar saya nggak kenal gitu kan. Jadi ketika wawancara itu memang deg-degan, jadi nggak bisa berpikir lebih jernih gitu. Nah, jadi ini jadi pelajaran buat teman-teman. Nanti kalau mau ikut, spare waktu lebih, mungkin latihan wawancaranya lebih banyak, mungkin coba ngomong bicara latihan wawancara dengan teman-temannya gitu. Nah, waktu posisi itu, jadi pada tahun 2016 itu pemerintah LPDP lagi mengubah proporsi untuk kuliahnya. Jadi dulu kuliah ke luar negerinya dikurangin porsinya jadi 40% dan di dalam negeri jadi 60%. Nah, ketika saya wawancara, akhirnya ditawarkan untuk pindah saja ke Indonesia gitu karena kayaknya masih bisa nih kuliah di Indonesia aja gitu. Nah, karena saya nih pengalamannya baru pertama kali digituin, pertama kali wawancara gitu yang formal, terus di sana diberikan pertanyaan seperti itu, saya jadi yang karena kurang experience ya saya waktu itu. Akhirnya kayak, ya udah deh saya ngikut gitu. Ngikut, tapi memang udah dibilang waktu itu, tapi ini nggak akan menjamin kalau kamu akan diterima. Nah, cuma kalau kita misalnya setuju untuk pindah ke dalam negeri waktu itu, sekarang kan saya awalnya daftar luar negeri, maka nanti akan harus tanda tangan surat. Jadi ketika lulus, memang saya harusnya kuliahnya di Indonesia. Seperti itu. Nah, cuma waktu itu saya kan memang belum panjang gitu mikirnya. Nah, akhirnya berlanjut, pengumumannya itu di bulan Juni, alhamdulillah lulus. Akhirnya di bulan September sampai November saya mengikuti pengayaan bahasa yang tadi yang saya sebutkan. Jadi kita selama 3 bulan itu belajar intensif tentang TOEFL, kalau misalnya untuk di dalam negeri, terus kalau yang mau kuliah ke luar negeri, intensif tentang IELTS. Nah, itu selama 3 bulan, waktu itu saya di ITB. Nah, itu selama kita program itu di-cover teman-teman biayanya. Biaya pesawat, tiket pesawat di-cover, biaya kita 3 bulan di sana juga di-cover, gitu. Jadi, ya kita emang datang ke sana untuk belajar aja. Nah, alhamdulillah setelah prosesnya cukup panjang ya saya, karena kan dari saya dapat 2016, baru bisa kuliah tuh Oktober 2017, karena waktu itu saya menyadari, saya kan pengen kuliahnya itu di bagian maritim ekonomik dan logistik. Ternyata program di Indonesia itu masih sedikit gitu ya, dan masih kurang sekali gitu. Nah, akhirnya saya mengajukan permohonan pindah. Sebenarnya kan seperti yang dibilang tadi Mbak Windy, saya lupa deh Mbak Windy ada sebut apa enggak. Kalau sekarang kita kan cuma bisa pilih satu universitas, dan kalau misalnya udah diterima di universitas, kita lulus beasiswa LPDP dengan universitas tadi, maka kita nggak boleh pindah gitu. Kalau dulu-dulu sekali, 2014, 2015, itu tuh boleh pindah. Jadi kita misalnya udah dapat LPDP, awalnya kita misalnya mau ke Oxford misalnya, terus kayaknya ternyata sulit nih selama proses apply ke univnya, terus nggak dapet, akhirnya kita bisa kan ngajuin pindah ke LPDP. Dulu tuh bisa gitu. Nah cuma untuk ya seiring berjalannya waktu, adanya evaluasi dan segala macamnya, akhirnya itu nggak boleh lagi. Nah posisinya pada saat saya daftar itu juga dibolehin pindah. Jadi kalau misalnya udah diizinin lulus di Indonesia, nggak boleh lagi mau ngajuin pindah ke luar negeri. Tapi kalau dulu pindah univ masih boleh. Nah, cuman memang prosesnya panjang sekali, cukup lama ya teman-teman, cukup lama. Alhamdulillah akhirnya diizinkan pindah karena dengan beberapa pertimbangan ya, jurusan yang saya targetkan itu memang belum ada di Indonesia waktu itu. Akhirnya diizinkan untuk lanjut pindah kuliah ke Belanda seperti itu. Oke, next. Nah, teman-teman juga selagi ternyata ya gitu ya, kalau dulu tuh saya kan mikir, wah kuliah luar negeri ini akan seneng nih gitu, bisa nih nanti jalan-jalan bahagia gitu ya, di Eropa gitu. Tapi ternyata nggak semenyenangkan itu teman-teman. Maksudnya ya tetap ya pasti ada hal yang senengnya, tapi yang enggaknya itu unexpected itu banyak gitu. Ternyata kuliahnya padat banget gitu. Saya tuh karena program yang saya ambil tuh program 1 tahun ya, yang coursework.
Dan itu ternyata sangat padat gitu. Jadi kalau di luar kan kalau kita di Indonesia kan per semester, kalau di Belanda itu saya per blok. Jadi per 3 bulan. Jadi kita 3 bulan itu pasti ujian. Nah, kita di awal-awal itu tuh malah ada mata kuliah yang saya itu harus ujian setiap 2 minggu. Nah, jadi kan akhirnya yang awalnya baru mau adaptasi lingkungan nih gitu, udah harus adaptasi belajar yang gimana gitu. Nah, itulah ada apa namanya ya suka dukanya gitu kalau di sana. Saya juga pengen cerita teman-teman, kalau sekarang kan kita udah mulai common ya, udah biasa dengan yang masalah mental health gitu, kesehatan mental, orang udah mulai peduli gitu. Dan ternyata itu tuh sangat memang nyata adanya dan penting gitu. Kalau dulu tuh saya kan mikir kayak, karena saya di Indonesia ya biasa ya kita kan sama dengan orang Indonesia, jadi kita lebih mudah gitu ya deket sama orang. Ngerasa kayak saya juga bisa kok di luar gitu. Saya dulu juga gitu kayak nggak masalah lah, nanti kalau saya di luar aman lah gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu ya. Ternyata wah kesepian gitu, ngerasain kesepian saya itu waktu di sana ya Pak. Kita juga kan cuaca di sana, jadi ternyata teman-teman kalau kita yang biasa tinggal di daerah tropis kayak di Indonesia, ketika kita pindah tinggal di daerah yang ada 4 musim, nah itu biasanya akan sering mengalami namanya winter blues. Nah, winter blues ini biasa kejadian di bulan-bulan November, Desember gitu ya, di winter. Nah, karena di winter itu biasanya matahari itu cuma ada dari jam yang berkelihatan ya teman-teman, itu dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, itu pun kadang nggak kelihatan, cuma mendung doang gitu loh, kayak banyak awan gitu. Jadi kesannya mendung aja. Nah, kita kan kalau cuaca kayak gitu kan bawaannya jadi suram aja gitu ya, jadi malas, nggak yang semangat gitu. Nah, kita di Indonesia nih biasanya kan cerah, panas gitu ya. Jadi cuaca aja membuat kita jadi juga lebih bersemangat aja gitu dalam sehari-hari. Nah, di sana tuh cuaca jadi seperti itu. Nah, makanya ada yang namanya winter blues itu. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh saya kan awalnya karena saya sibuk mengurus pindah ya dulu, jadi saya tuh kurang mempersiapkan diri untuk hal seperti ini. Gitu. Jadi ketika sampai di sana saya cukup culture shock namanya ya, culture shock. Wah, ternyata kayak gini ya, gitu. Wah, saya nggak nyangka nih. Dari bawaan tuh yang lesu aja, sendu aja gitu ya. Dan itu juga katanya salah satu akibat dari kekurangan vitamin D. Nah, kita kan kalau di Indonesia sinar mataharinya banyak gitu ya. Kalau di sana itu ya gitu. Per musimnya palingan sinar matahari benar-benar cerah itu tuh mungkin di bulan-bulan April ke Juni gitu. Nah, sisanya itu ya seringnya lebih ke sendu. Jadi mungkin karena itu kita kekurangan vitamin D, dan itu cukup sering dialami kayaknya sama orang-orang yang tinggal di daerah tropis gitu. Nah, ini cuma sharing ya teman-teman ya. Jadi ternyata tuh banyak, dan saya juga merasa ya ketika saya di sana jadi belajar menemukan diri kita yang lain. Maksudnya tuh saya waktu di Indonesia, saya itu tipikal orang yang cukup ceria lah gitu ya. Ceria, kalau di kampus tuh enak gitu, ceria gitu. Tapi saya menemukan diri saya kalau di sana tuh saya suka diem, malas gitu kalau ngomong sama orang. Nggak yang, kalau nggak sefrekuensi saya nggak usah ngomong gitu. Saya heran gitu, saya sendiri-sendiri. Saya kayak gini ya gitu kan. Dan ternyata ketika saya pikir tuh cuma saya yang ngalamin gitu. Tapi ternyata pas udah ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang bareng-bareng kuliah, ternyata mereka juga ngerasain kita akan akhirnya tuh menemukan sisi kita yang lain gitu kan. Sebenarnya kan kita juga punya sisi ekstrovert dan introvert ya di kehidupan kita aslinya. Palingan yang mana yang dominan, mana yang agak-agak kurang gitu. Nah, di sana tuh akan kelihatan gitu. Jadi kalau yang bisa saya kuliah ke luar negeri itu banyak gitu merubah pola mindset kita, gitu. Cara kita menghandle masalah, melenceng kemana-mana. Kalau di gambar, halo, ya. Kalau di gambar ini adalah kampusnya teman-teman, foto di kampusnya. Kalau yang di paling atas yang teman-teman lihat itu, yang kanan itu adalah perpustakaan. Jadi kalau di luar sana, perpustakaannya itu ada beberapa negara dan kampus yang buka 24 jam ya. Kalau misalnya di tempat saya, bukanya cuma sampai jam 12 malam. Jadi buka jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Dan itu kalau saya dulu terbiasa di Indonesia kalau perpustakaannya agak sepi gitu ya, jadi nggak yang gitu-gitu rame banget. Kalau sana rame teman-teman, apalagi kalau mau masa-masa ujian ya, aduh rebutan, semua orang berebutan kursi, pernah nggak dapat. Jadi nanti pasti ujung-ujungnya gedung-gedung lain akan dikeluarin kursi-kursinya, dikasih meja buat yang lain bisa dapat kursi gitu. Jadi saking jadi mungkin itu juga culture shock saya. Kalau dulu kan di Indonesia saya kayak sama teman saya nggak ada yang terlalu ambisius banget gitu. Kalau belajar ya belajar gitu.
aku di sana kayaknya semua orang itu pengen jadi yang hebat gitu. Jadi di situ kayak, oh ternyata kayak gini ya gitu. Nah, kalau yang di kiri bawah itu adalah kampusnya, ada foto dari atas. Nah, yang paling kanan itu adalah ruangan kelas saya. Kebetulan jurusan saya kan maritim ekonomi dan logistik, jadi sebenarnya programnya itu agak mirip seperti program MBA, tapi lebih ke bidang maritim gitu. Jadi kita sekelas ada 40 orang, isinya orangnya sama terus selama 1 tahun. Jadi memang ada khusus ruangan ini untuk kita belajar. Tapi kalau jurusan-jurusan lain, mereka tuh bisa kayak ngambil kelas-kelas lain, kayak misalnya jadi jurusannya fakultas mungkin sama, tapi kan ada mata kuliah yang mirip ya. Jadi bisa beda-beda jurusan bisa ngambil bareng gitu. Nah kalau misalnya jurusan saya waktu S2 tuh nggak bisa. Karena memang udah kayak satu program, udah plug itu aja isi orangnya sama 1 tahun. Gitu. Oke, next. Iya. Dan yang senangnya dari program ini, kalau kita di luar, kadang kan studi turnya cukup menyenangkan ya. Nah, kebetulan alhamdulillah pas waktu saya di sana itu dapat studi tournya tuh ke Copenhagen di Denmark. Nah, jadi kita tuh dapat kesempatan untuk datang ke perusahaan shipping company yang terbesar di dunia, namanya Maersk. Dan kebetulan headquarter-nya itu ada di Denmark. Nah, jadi kita diajak ke sana. Ini sih yang menurut saya tuh perbedaannya yang agak berasa gitu. Kalau misalnya kita di luar, kita dapat kampus yang agak lumayan bagus gitu, jadi kita dapat akses ke tempat-tempat lain itu agak jadi lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita di Indo kan nggak sebesar itu ya possibility untuk datang ke headquarter perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah kalau di sana kampus-kampus itu membantu menyediakan akses itu gitu. Oke, next. Dan juga teman-teman kalau di luar biasa di kampusnya semua jurnal itu kita gampang gitu aksesnya. Semua orang gitu ya bisa akses semua jurnal. Tapi kalau di Indonesia kan kita ada beberapa kampus yang emang harus subscription dulu gitu ya, subscribe dulu, dan biaya kan mahal. Nah, kalau di sana mengakses jurnal dan segala macam itu agak jadi lebih mudah, e-book juga gampang gitu ya. Jadi akses untuk bahan belajarnya jadi lebih mudah kalau misalnya di luar. Nah, tips dan trik mendaftar LPDP gitu ya, seperti yang tadi udah dijelasin Mbak Widi. Ini sih kemungkinan besar sih hampir sama. Kalau menurut saya itu niatnya dulu. Karena ketika saya daftar, yang ngomong mau daftar itu banyak. Tapi yang daftar, yang dari jurusan saya yang daftar cuma saya sendiri gitu. Jadi di situ, maksudnya diniatin dulu. Kalau emang mau daftar, saya mau daftar nih, emang diniatkan. Terus yang kedua, menurut saya itu penting ya minta restu orang tua. Karena kadang teman-teman apa ya, kan pasti sering dengar ya kalau misalnya restu orang tua itu ya sama dengan restunya Tuhan gitu ya. Jadi kalau orang tuanya udah izinin, ya soal jalannya akan ada aja lah gitu ya, dimudahin gitu. Yang ketiga itu berdoa. Nah teman-teman, yang poin keempat ini cukup penting sih menurut saya ya, baca buku panduan beasiswa. Nah beasiswa LPDP nanti di websitenya teman-teman bisa buka, nanti ada buku panduan beasiswa. Dibaca aja, jadi semua pertanyaan yang ada di kepala teman-teman sekarang nih sebetulnya jawabannya ada di situ semua. Jadi ketika teman-teman udah baca, teman-teman akan jadi lebih tenang gitu ya, maksudnya tenang, udah tahu nih mau gimana ini beasiswa, saya tinggal memenuhi apa yang mereka butuhkan, syarat-syaratnya gitu. Karena misalnya waktu saya daftar, teman saya sebelumnya juga udah ada yang daftar nih. Jadi kan kalau saya tanya ke dia, pasti dia nyaranin saya untuk baca lagi. Karena terkadang setiap tahun ada perubahan gitu, kebijakannya ada yang berubah. Jadi lebih baik teman-teman baca. Jadi pas kita baca, kita kan paham ya, oh ternyata begini caranya. Ya udah kita tinggal memenuhi itu syarat-syaratnya apa gitu. Jadi dan kalau misalnya sudah bikin apa perencanaan. Kenapa saya bilang harus ada perencanaan? Karena misalnya tadi kan ada yang daftar. Teman-teman, sebenarnya syarat yang ini saya berbicara yang ke luar negeri ya. Kalau yang di dalam negeri hampir sama sih sebenarnya. Kalau misalnya ke luar negeri, contohnya kita kalau mau ke luar negeri untuk daftar LPDP kita harus ada IELTS minimal skornya 6,5. Nah, tapi kalau misalnya kita mau daftar ke universitas, pasti dia juga akan minta syarat yang sama, IELTS 6,5. Nah, jadi kan kalau dari situ kita bisa lihat nih, oh syaratnya banyak yang sama nih. Nah, untuk persiapan tes bahasa Inggris, bagi rekan-rekan yang sudah bagus bahasa Inggrisnya tentu nggak akan begitu sulit gitu ya. Tapi kalau bagi rekan-rekan yang masih belajar, pasti itu butuh waktu. Jadi menurut saya itu
untuk memenuhi syarat-syarat registrasi itu yang harus disiapkan dulu waktunya. Kira-kira kita misalnya mau daftar beasiswanya di bulan Agustus. Oh, berarti kita paling lambat harus daftar tes IELTS atau tes TOEFL-nya bulan apa gitu kan. Terus kita mundurin tuh, oh kita minta rekomendasinya ke siapa aja ya. Nah, kan itu akhirnya kita harus bikin perencanaan gitu. Nggak bisa tiba-tiba sekarang mau daftar gitu. Ya kalau misalnya kita udah bagus nih semua, emang skill kita udah oke, kan gampang. Tapi kalau misalnya kita kurang, kan kita butuh persiapan gitu. Nah, yang ketiga, siapkan waktu khusus untuk persiapan. Nah, maksud saya ini lebih ke yang kalau misalnya nanti dapat yang keluar negeri, karena waktu saya lebih terburu-buru gitu teman-teman. Saya dapat visa saya itu baru keluar 2 hari sebelum tanggal keberangkatan saya. Jadi terasa lebih hektik gitu ya, ketemu keluarga tuh juga jadi sebentar, nggak yang punya waktu me time dengan keluarga dulu gitu, nggak bisa ada quality time bersama keluarga. Nah, padahal kan kita akan pergi jauh dan cukup misalnya setahun. Walaupun bedanya ya, misalnya gini kayak teman-teman sekarang kuliahnya di Jakarta, terus orang tuanya misalnya di Sumatera, kan sama-sama jauh ya sebenarnya gitu. Tapi ketika kita emang di belahan benua lain, itu berasa banget jauhnya gitu. Jadi ternyata sejauh ini sama keluarga gitu. Jadi emang siapkan ada khusus waktu nih, kita emang udah quality time sama keluarga, udah siap nih, emang saya udah siap buat kuliah gitu. Jadi pas nyampe sana, mungkin culture shock yang akan banyak, udah banyak kita mempelajari lah negaranya seperti apa gitu. Persiapannya jadi lebih matang, fisiknya juga lebih kuat. Karena waktu saya ke sana, saya dalam kondisi yang hektik banget. Akhirnya udah di Indonesia sakit, nyampe sana makin sakit gitu. Karena kan cuacanya baru nih gitu. Jadi ada kalau bisa spare waktu ya sebulan lah mungkin sebelum berangkat, itu tuh kita emang udah yang tinggal lebih tenang, tinggal berangkat aja nanti gitu. Jadi secara mental dan fisik kita juga lebih siap. Yang ketujuh itu be honest, maksud saya be honest ini tadi kayak yang Mbak Widi juga bilang ya, kita mau ngapain, target apa? Misalnya kita mau kuliah, kan akan ditanya tuh intention kita apa mau kuliah emangnya, emang mau ngelakuin apa buat Indonesia gitu. Nah maksud saya tuh be honest itu ya udah jujur aja apa yang kita harapan kita apa, itu aja yang kita sampaikan. Karena nanti waktu kita wawancara teman-teman, seingat saya pewawancara ada 3 dan salah satu itu adalah psikolog. Jadi kalau misalnya kita mau bohong gitu misalnya, pasti kan nanti akan bukan ketahuan sih ya akan bisa di-spot gitu ya oleh psikolognya. Pasti akan mempengaruhi ke skor kita waktu wawancara gitu ya. Yang terakhir itu pantang mundur teman-teman. Karena kalau misalnya ada hambatan sedikit kita udah berhenti, nanti nggak bisa maju gitu. Jadi pantang mundur. Coba aja terus sampai benar-benar terakhir nggak bisa, ya udah berarti emang enggak. Gitu. Mungkin nanti ada jalan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, ini ada website satu yang menurut saya teman-teman bisa baca, namanya kikiedward.com. Mbak Kiki ini dulu, seingat saya dia LPDP juga, dia kuliah 1 tahun sebelum saya. Nah, saya tuh selagi mempersiapkan untuk daftar untuk kuliah, itu saya baca webnya dia. Jadi dia tuh banyak share tentang beasiswa lain. Jadi beasiswa itu nggak cuma LPDP, teman-teman ya. Beasiswa tuh banyak. Menurut saya kekurangan kita bagi yang tinggal di Sumatera, terkhususnya di Kepri, kita informasi itu kurang gitu. Beda dengan rekan-rekan kita yang kalau misalnya tinggal di Jawa lah ya, setidaknya kayak kuliah di ITB, Bandung atau di mana, mereka terekspos untuk informasi yang kayak gini tuh lebih banyak. Teman-teman mereka yang kuliah keluar tuh lebih banyak gitu. Jadi mereka kayak udah biasa tahu ada yang kuliah keluar gitu. Nah, tapi bagi kita yang di Sumatera itu tuh emang masih kurang. Nah, nanti teman-teman bisa cari beasiswa-beasiswa apa aja bisa diikutin. Terus juga bisa coba ada panduan-panduan lah dari dia untuk daftar LPDP gimana gitu, teman-teman. Itu bisa dicek. Oke, next. Oke, sekian teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya-tanya, boleh coba DM juga.